Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Tengku-tengku semuanya, jemaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi mumpung ini masih bulan Maulid kan? Nah, kita lanjutkan belajar kitab Al-Barzanji atau syarahnya namanya Madarijus Su'ud. Nah, sedikit penjelasan terhadap kitab Barzanji karangan Abu Ja'far Ar-Barzanji. Kita bending. Kita ambil janji. Nah, jadi orang-orang biasanya menghafal kitab ini karena dia nggak banyak, cuma sekitar 361 atau 64 ayat kalau nggak salah titik-titiknya. Kemudian dibagi ke dalam beberapa bab. Kemudian di antara setiap bab nanti diselangi dengan doa Abdirillahumma qabrahul karim. Nah, ini kitab sirah Nabi lah, cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu ta'ala ibrada haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa makna. Halaman berapa kemarin? 60 berapa ya? 61 ya? Sudah ketemu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walamma aradallahu ta'ala, manakala menghendaki oleh Allah Ta'ala ibraza haqiqatihi, akan mendahirkan hakikatnya Nabi. Jadi maksud ibraza ikhraja, manakala Allah pengen mengeluarkan hakikat Nabi, maksudnya mendahirkan Nabi ke alam ini. Wujudnya. Nah, wujudnya. Hakikatnya Nabi yang Muhammadiyah. Pengen Allah menciptakan Nabi Muhammad gitu kan. Wa idharahu, Allah pengen mendahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jisman wa ruhan, dalam bentuk tubuh dan ruh. Nah, tubuh dan ruh. Artinya ruh pasti duluan daripada tubuh. Bisuratihi wa makna. Manakala Allah pengen mendahirkan, menciptakan Nabi Muhammad tubuh dan ruhnya, bisuratihi wa makna. Surahnya artinya bentuk zahir, bentuk zahir segala bentuk. Kemudian wa maknahu, pengen mendahirkan sifat batinnya. Makna kan di dalam. Ada kata, ada makna. Jadi makna di dalam. Ketika Allah pengen menciptakan Nabi bersama segala sifat-sifat indah yang ada dalam diri Nabi, naqalahu ila maqarrihi. Naqalahu, kemudian Allah memindahkan nur Nabi. Naqalahu, Allah memindahkan nur Nabi ila maqarrihi, kepada tempatnya nur. Jadi tempat nur di sini yaitu rahimnya Sayyidatina Aminah. Nah, rahimnya Aminah. Kemudian, ya, kemana nih? Min sodafati Aminah. Kemudian Allah memindahkan Nabi ila maqarrihi, kepada tempatnya. Apa tempatnya Nabi? Min sodafati Aminah, dari sodafah, dari perutnya Aminah atau rahimnya Aminah. Pada dasarnya sodafah itu artinya tempat berada mutiara. Karena mutiara di laut, kerang mutiara. Cangkang mutiara namanya sodafah. Nah, jadi ini rahim Aminah diserupakan dengan cangkang mutiara. Nah, kan? Jadi Allah memindahkan, itu menunjukkan bahwa Nabi mutiaranya. Nabi mutiaranya, rahimnya Aminah, cangkangnya. Allah memindahkan Nabi ke dalam tempat, ke dalam rahim Aminah, artinya batniha, perutnya Aminah yang diserupakan dengan mutiara. Aminatid duhriyah, Aminah yang duhriyah. Arti duhriyah, Aminah ini berasal dari suku Duhriyah, Bani Duhrah. Jadi Duhriyah ini nama suku, kabilah. Nah, kabilah Duhriyah. Wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Wa khassaha, dan mengkhususkan akannya Aminah oleh Al-Qaribul Mujib. Qaribul Mujib di sini nama Allah.
Allah yang maha karib. Jadi karib di sini maha dekat. Dekat artinya dekat, bukan dekat tempat, tapi dekat secara makna. Karena kita nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala sedetik pun. Disebut Allah maha karib. Ya, kemudian al-mujib, Allah itu maha mujib, artinya maha mengabulkan segala doanya orang yang berdoa. Kemudian Allah yang maha karib lagi maha mujib mengkhususkan Aminah bi antakuna, dengan bahwa ada ianya Aminah itu umman, menjadi ibu li Mustafa, bagi nabi pilihannya. Jadi umman ibu, Mustafa nabi pilihan. Nah, jadi Aminah merupakan orang pilihan, berarti dipilih oleh Allah untuk mengandung nabi akhir zaman. Nah, itulah pilihan Allah kepada Aminah. Alasannya macam-macam kan? Pokoknya di antara wanita lain sedunia Allah memilih Aminah. Alasannya di sini kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, li'annaha afdalu qaumiha, orang yang paling mulia di antara kaumnya. Ya, Aminah. Mungkin engkau buat juga mak binaka. Hidup mah. Jadi ya mereka karena berpedoman kepada beberapa teks hadis, ada memang hadis yang menyatakan seperti itu kan. Sabar belecah, sabar. Tapi itulah masalahnya, karena dari zaman dulu sampai sekarang masalah politik, agama kadang bercampur dengan politik. Jadi nanti bisa membaca kisah antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Jauh sebelum Nabi dilahirkan, puluhan tahun sebelumnya mereka itu sudah bersiteru, bermusuhan. Nah, lebih-lebih permusuhan itu makin kental ketika nanti terjadi perang Badar, di mana tokoh-tokoh Quraisy, kebanyakan dari Bani Umayyah, banyak yang mati di tangan Bani Hashim. Sementara Nabi dari suku Bani Hashim. Makanya di kemudian hari mereka berbagai macam usaha untuk menyerang Bani Hashim. Nah, bahkan di peristiwa Karbala misalkan, satu doang tersisa cucu Nabi, Zainal Abidin. Yang lain semuanya terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Dari golongan Bani Umayyah. Nah itu. Umayyah dan Hashimnya lagi marga Pak. Satu nenek sebenarnya. Oh. Nah, jadi satu nenek punya anak, ada Hashim, ada Umayyah. Umayyah nanti kan. Jadi mereka sebahagian tugasnya menjaga Ka'bah, sebahagian lain tugasnya beda-beda. Nanti bisa dibaca. Itu perang saudara lah. Nah, bisa disebutkan. Oh, mesti no ada begah kayak tadi sama tu. Nah. Walaupun Bani Umayyah tidak jelek semua. Artinya ada orang-orang tertentu yang disebut dengan nawasib. Nawasib itu orang yang membenci keluarga Nabi. Sehingga ada kemungkinan berbagai macam hal dimasukkan ke dalam hadis atau hadis palsu lah untuk menjelekkan keluarga Nabi. Di mana ibu Nabi neraka, Abu Talib paman Nabi neraka. Pokoknya yang dekat dengan Nabi neraka semua. Akhirnya nyoceh cebong kadron. Enggak lagi. Oh, kadron. Enggak leh. Ya. Macam pilihan. Jadi Nabi ketika lahir sendiri, bahkan Aminah cuma memiliki anak satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad kan. Enggak ada saudara yang lainnya. Kata para ulama, mutiara yang paling bagus itu mutiara yang isinya satu. Oh, dia sudah Kan? mengiya. Enggak, maksudnya gini, ada cangkang mutiara, mutiaranya satu itu cangkang. Beres. Lanjut. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Wa nudiya itu dipanggil, dibikin pengumuman. Dibikin pengumuman di langit dan bumi bihamliha tentang hamilnya Aminah. Nah, ya, li anwarihi karena cahayanya Nabi yang dzatiyah, cahaya Nabi. Jadi ketika Aminah mengandung, itu ada pengumuman. Malaikat memberi pengumuman kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Ini ceritanya. Termasuk hewan tumbuhan juga dapat. Ini kan matanya aman sebenarnya. Ini Syekh Nawawi menambahkan cerita, kan? Apa kata Syekh Nawawi? Beliau juga menakal dari orang lain. Qala Sahal bin Abdillah At-Tastari. Jadi menurut Abdillah At-Tastari, kata beliau, lamma aradallah, ketika Allah pengen menciptakan Nabi Muhammad dalam perut Aminah pada malam Rajab. Nah,
malam Rajab ketika itu malam Jumat. Ini pilihan-pilihan yang bagus semua kan. Bulan Rajab malam Jumat, Allah memerintahkan ketika itu memerintahkan malaikat Ridwan memerintahkan malaikat Ridwan untuk menghiasi sorga, untuk membuka Firdaus, untuk memanggil. Jadi yang memanggil ternyata di sini malaikat Ridwan. Supaya malaikat Ridwan bikin pengumuman di langit dan di bumi. Isi pengumumannya begini: Innan nural makhzunal maknun alladhi yakunu minhun nabiyul hadi fi hadhil lailah yastaqiru fi batni ummihi. Ketahuilah kalian semuanya penduduk langit dan bumi, nur yang tersimpan. Nur al-maknun, nur yang tersimpan selama ini, di mana dari nur itu terciptanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ini sudah berada dalam rahimnya Fatimah. Begitu lebih kurang si pengumumannya. Dan di kemudian hari nanti Muhammad itu yakhruju ilan nasi basyira wa nadhira, akan keluar lahir kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, itu lebih kurang peringatannya seperti itu. Wasaba kullu sabbin. Nah, yang lagi yang baris je. Wasaba kullu sabbin lihububi sabah. Nah, wasaba arti sabah rindu. Dan rindulah kullu sabbin oleh setiap yang rindu lihububi sibah bagi kedatangan beritanya. Rindulah oleh setiap yang rindu bagi cepat kemunculannya maksudnya. Jadi semua ketika itu makhluk mengharapkan agar Nabi segera muncul. Ya, ban ceritanya payah artinya baca. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Wa kusiyatal ardu, kemudian dihiasi akan bumi sesudah lama keringnya bumi. Jadbiha kering. Dihiasi akan bumi sesudah lama keringnya bumi. Dengan apa dihiasi? Minan nabat, dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhan itu seperti hilalan sundusiyah, seperti sutra sundusiyah. Itu hilalan sundusiyah, pakaian yang dari sutra. Maksudnya begini. Di sini ketika itu bumi kering kerontang. Begitu Nabi mau lahir, menurut di sini, kemudian bumi jadi subur makmur sesudah kering kerontangnya. Ya. Begitu lebih kurang. Ini kitab Majad ini banyak penyerupaan. Jadi kenapa kesuburan bumi itu disamakan dengan pakaian sutra. Nah, jadi rata-rata orang kan senang kalau pakai sutra, kan mahal segala macam kan. Begitu juga kalau bumi subur makmur, orang senang semuanya. Wa aina atis simaru. Jadi wa aina atis simaru artinya begini. Dan jadi matanglah semua buah-buah. Ya, jadi buah-buah itu matang tiba-tiba barangkali begitu maksudnya. Enggak ada gagal panen lagi ya. Buah-buah jadi matang semua ketika itu kan, udah masak. Aina atis simar, matanglah buah-buah. Wa adna asyajaru lil jani jana. Kemudian mendekatlah oleh pohon-pohon lil jani untuk orang yang memetik janah akan buahnya. Jadi Itu nyuruh ya buah-buahan. buah-buah itu ketika itu melengkung lah. Melengkung dahan-dahannya untuk dekat kepada orang yang memetiknya. Begitu umpamanya. Kita nggak tahu ini maksudnya apa fakta seperti ini. Sujud ya. Saking mudahnya bisa jadi. Saking mudahnya kan itu. Begini, Makmur mudah. memang di sini nggak dijelaskan dalilnya. Jadi para ulama mengambil dalil itu bukan hal yang mustahil katanya. Karena kan misalkan dalam kisah Al-Quran, ketika Sayyidatina Maryam misalkan mau melahirkan, Allah cuma berfirman kan, Wahudzi ilaiki bijid'in nahlah. Ya kan? Wahudzi, gosok, peganglah pohon kurma itu. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Maka buah kurma akan berguguran. Kalau dilihat-lihat apalah tangan seorang wanita, pohon kurma yang sangat gede. Ya kan? Tapi Allah menyuruhnya cuma pegang dikit, buah berhamburan. Ya, kan? Artinya kemujizatan itu kalau memang dikehendaki oleh Allah bisa-bisa saja kan. Nah, jadi kisahnya seperti itu. Buah-buah menjadi matang, arti mudahnya. Wa adna syajaru, pohon menjadi melengkung mendekati kepada orang yang memetiknya. Buahnya gampang dipetik. Nah, gara-gara seperti ini makanya kita ini jadi kontroversi ya ini masalahnya kan. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah, dan berbicara
natakat itu berbicara. Pada malam itu berbicaralah semua hewan, kullu dabbatin. Berbicaralah semua hewan li Quraisyin milik suku Quraisy. Bi fisahil alsun dengan lidah yang fasih berbahasa Arab. Nah, ini hewan-hewan pada malam itu ngomong dengan bahasa Arab. Dia saling berbicara dengan sesama hewan, maksudnya bukan dengan orang. Yang dirindukan. Jadi ngomongin tentang ini akan muncul seorang nabi. Nah, itu. Maka head ada iki kan? Bagi Allah Nah, tengok ada abang kunci jero berapa nyong. Apa kata hewan? Kalau kata Syekh Nawawi begini kata hewan nih. Waqalat, hewan berkata, "Humila bi Muhammadin wa rabbil Ka'bah." Muhammad telah dikandung demi Tuhan Ka'bah, Muhammad telah dikandung. Huwa imamud dunya wal akhirah. Muhammad itu akan menjadi imam dunia dan akhirat, wasiraju ahliha, dan menjadi lampu bagi penduduknya dunia. Nah, begitu lebih kurang hewan ngomong sesama hewan pakai bahasa Arab yang sangat fasih. Ini pada bisa nahu saraf nih hewan. Namanya hewan di Arab kan ngomong bahasa Arab. Kalau hewan di Indonesia kayak bahasa Indonesia. Gitu. Kan? Nah, kemudian wa kharratil asirratu wal asnam alal wujuhi wal afwah. Wa kharrat, dan tersungkurlah segala asirrah. Asirrah itu sarir, ranjang apa? Tempat duduk para raja. Apa namanya itu kan? Zaman dulu kan raja duduk di kursi gitu. Jika sana lah. Singgah sana. Wa kharratil asirrah, dan tersungkurlah segala sarir-sarir atau ranjang-ranjang atau kursi para raja, wal asnam, tersungkurlah segala patung-patung. Jadi asnam patung. Alal wujuhi wal afwah, tersungkur di atas wajah-wajah dan mulutnya. Jadi tersungkur ke depan. Nah, ini mah luar biasa, nggak tahu nih. Jadi kata Syekh Nawawi, beliau banyak menambahnya. Wa asbaha kullu malikin akhrasa yaumi. Semua raja pada hari itu bisu, nggak bisa ngomong sehari. Nih. Nah, ini punya raja ceramah tadi apa belah. Artinya kan penceramah-penceramah di Aceh banyak mengambil dari kitab ini kalau kita lihat nih. Ceramah malu. Wa tabasyarat wuhushul masyariqi wal magharibi wa dawabuhal bahriyah, dan saling memberi kabar gembira oleh wuhush. Wuhush hewan-hewan liar yang ada di timur dan di barat, wa dawabuhal bahriyah, dan hewan-hewannya yang di laut. Artinya gini, hewan yang ada di darat semua saling memberi kabar gembira bahwa akan muncul seorang nabi. Hewan yang di sana pergi ke sono, yang di timur pergi ke barat kan, ngumpul ngomongin kelahiran nabi, akan muncul nabi. Begitu juga ikan di laut. Ikan di laut. Ya. Kemudian arti apa tadi? Wa tabasyarat wa farat wuhusyul masyriq. Jadi hewan di timur lari ke barat, hewan di barat lari ke timur, saling memberi kabar gembira. Begitu juga isi lautan, ikan Kemudian wa fil haditsidh dhaif. Kemudian dalam satu hadis yang lemah. Nah, beliau menjelaskan hadisnya lemah, ada tambahan. Wa fi kulli syahrin min syuhuri hamlihi nidaun fil ardi. Dalam setiap bulan dari bulan-bulan kehamilan Aminah tadi, ada seruan, panggilan dari langit yang bunyinya absyiru, bergembiralah kalian semua, sungguh telah tibalah kemunculan seorang nabi akhir zaman. Yang sering kita dengarkan, datang panggilan kepada Aminah kan? Nah, ini dalam hadis yang sangat lemah. Ceritanya seperti itu. Ini untuk pengetahuan aja kan. Wahtasabatil awalimu minas sururi ka'asa humayyah. Wahtasat artinya begini. Menegu oleh awalim. Awalim itu alam. Alam arti alam selain Allah. Menegu oleh semua makhluk maksudnya. Min sururi, karena kegembiraan ka'sa humayyah. Itu ka'sa humayyah artinya minuman keras. Jadi maksudnya begini, ini diumpamakan orang biasanya, ini zaman dulu barangkali, orang jahiliyah. Kalau senang kan pesta. Nah, kan? Sampai mabuk-mabuk. Pokoknya belum dilarang. Waktu itu belum dilarang ini minuman kerasnya. Jadi maksudnya di sini begini, semua makhluk ketika itu bergembira, itu maksudnya. Bergembira karena akan munculnya nabi ya. Nah, itu maksudnya. Dengan cara apapun pokoknya bergembira. Ini perumpamaan doang. Jadi
Semua makhluk ketika itu bergembira, minas surur, sangat gembiranya. Sehingga kalau orang gembira kan biasanya pesta pora. Ya, dari zaman dulu udah seperti itu. Wa busyiratil jinnu bi idlali zamaneh, dan diberi kabar gembira. Dan diberikan kabar gembira kepada jin dengan idlal. Idlalnya dengan dekat zamannya Nabi. Dari jin juga diberitahu. Jin diberitahu bahwa masa kemunculan Nabi sudah dekat. Jadi jin di sini wal jinnu auladul jan. Kata Syekh Nawawi, jin itu anaknya jan. Nah, dalam Al-Qur'an kan ada jan ya, ada jin, ada jan. Nah, jadi jin ini anaknya jan. Kemudian wa fihil muslim wal kafir. Dari dalam golongan jan itu atau jin ada muslim, ada kafir juga. Sama seperti manusia. Jan, tonjang. Dia yang bertanya janjin jo mati ya di jan anak jin cucu di jo. Jan jun. Tinggal ada hibah ben berahnya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya jin itu sama seperti manusia. Cuma kita nggak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Jadi jin ada muslim, ada kafir. Sebagai manusia juga ada mukmin, ada kafir kan? Kemudian wa yamutun wa yakulun, sedikit tentang jin. Jin ternyata mati juga. Jin mati, kemudian hidup juga sama seperti manusia. Mereka makan minum juga. Yakulun wa yasrabun, makan minum. Cuma terjadi perbedaan ini, bagaimana jin makan. Ya, ada yang bilang jin makan cium doang itu. Karena kan ketika kita makan kalau nggak baca basmalah kan jin ikut makan gitu katanya. Itu gimana cara jin makan? Kelihatannya nasi nggak berkurang kan? Makanya terjadi perbedaan. Nah, ada yang bilang jin itu cium doang, ada yang bilang enggak, makan sebenarnya juga. Nah, ada yang bilang jin makan tulang doang, kan daging udah dimakan oleh manusia, tinggal tulang dimakan oleh jin. Habisan daging dan tulang. Jadi Tapi kalau di kerangan ujung aspa pondok gede masih itu. Yang bubuk di pojokan kasih itu suguhan. Target. ya. Wan tahakil kahanatu. Nah, dan batallah segala kahanah paranormal, dukun. Segala perdukunan pada hari itu batal, nggak mempan lagi. Ilmu perdukunan macet. Nggak ada lagi intinya. Termasuk juga sihir, sihir nggak mempan lagi. Ini mungkin maksudnya ketika Nabi berada dalam rahim itu pertama kali. Buktinya gini kan sekarang juga ada sihir masih. Ya? Berarti pada hari itu doang tadi. Pada hari itu doang sihir hilang keampuhannya, dukun juga hilang kehebatannya. Warahibatir rahbaniyah, dan takutlah oleh rahbaniyah. Rahbaniyah pendeta. Pendeta, takutlah oleh pendeta-pendeta. Kenapa pendeta takut? Nah, kita lihat dulu. Dan takutlah oleh semua pendeta-pendeta, walahija kullu hibrin khabirin tah. Walahija kullu hibrin, walahija bi khabarihi kullu hibrin. Dan berbicaralah, lahija banyak berbicara, pada ngomong bi khabarihi dengan berita kemunculannya Nabi, kullu hibrin oleh setiap orang yang alim. Setiap orang yang alim, khabirin lagi yang mahir. Jadi para pendeta-pendeta ketika itu pada ngomong sesamanya atau di masyarakat Arab kan, bahwa akan muncul Nabi akhir zaman. Kemudian mereka menduganya dalam sejarah akan muncul dari mereka, dari Yahudi ya. Nah, ternyata nantinya muncul di Mekah, makanya mereka banyak yang nggak beriman. Karena sebelumnya nggak ada Nabi dari Arab. Nah, Nabi kan keturunan Bani Israel, banyak keturunan Ishak. Kok sekarang ada Nabi di Arab? Makanya mereka nanti nggak percaya. Nah, karena mereka mengharapkan kan dalam Al-Quran. Di golongan mereka. Nah, kan dalam Al-Quran, ya Bani Israel dzkuru ni'matiyallati alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kami melebihkan kamu hai Bani Israel di atas seluruh alam. Tapi sekarang mereka masih meyakini itu, bahwa mereka makhluk paling mulia, suku paling mulia di atas permukaan bumi. Karena raja dan nabi banyak dari mereka. Begitu ada nabi dari golongan yang lain, mereka nggak percaya. Tapi Jadi hana tambah ayat itu yang betul.
Boleh na lahir bodoh kena dia wakah. Ya, jadi para ulama tafsir sendiri menyatakan, jadi memang Bani Israel itu manusia paling utama di masanya, untuk masanya. Begitu Nabi Muhammad muncul, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah umat Nabi manusia terbaik kan, golongan terbaik. Tapi ada syaratnya tentu. Kamen sau. Nah, itu ceritanya. Panjang cerita. Ya. Jadi semua pendeta-pendeta yang tahu-tahu tentang isi kitab mereka akan baca kitab juga. Kitab Taurat, kitab Injil, mereka saling mengabari ya. Saling mengomongin tentang akan munculnya Nabi. Wa fi hula kawan. Wa fi hula husnihi tah. Ya. Wa fi hula husnihi tah. Dan dalam sifat-sifat Nabi yang bagus. Husni bagus, hula bagus juga. Dan pada sifat-sifat Nabi yang bagus, mereka heran semuanya. Semua orang alim dari Yahudi semuanya heran ketika dia membaca tentang kisah-kisah Nabi. Jadi menurut di sini memang dalam kitab-kitab dahulu sudah ada kisah tentang nabi-nabi, sifat-sifat Nabi yang akan muncul lah. Tapi masalahnya begini, mereka sekarang menantang kalau memang ada dalam Taurat, dalam Injil, Allah kata orang Islam bahwa dalam Taurat Injil memang sudah ada informasi tentang munculnya Nabi. Kata mereka, tunjukkan sekarang ayat berapa segala macam kan, biar kami semua beriman. Jadi kita nggak bisa menunjukkan kenapa, karena sudah ada perubahan barangkali. Tampoh lina. Penelitian ayat-ayat aneh penelitian awak. Baik belajar jamaah hari. Nah, itu banyak pendeta Kristen menantang. Ketika kita membaca surat As-Saff misalkan dalam Al-Qur'an. Wa yubashiru, gimana Quran bunyi ayatnya? Mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, kan? Nabi Isa mengatakan ketika itu bahwa akan muncul seorang nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Mereka menantang, mana dalam Injil kalau memang Nabi Isa berkata. Nah, tapi kita nggak perlu melihat Injil, kita percaya kepada Quran. Allah menyatakan nama nabi disebut dalam Injil. Ya udah, masalah nggak ada tulisannya sekarang ya terserah kan. Nah, itu urusan mereka. Tapi kalau Zakirnet katanya bisa menunjukkan, tapi mungkin nggak ada secara langsung, isyarah-isyarah barangkali. Wa utiyat ummuhu, nah ini. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki hamilti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kemudian didatangkan akan ibunya Nabi. Ada yang datang kepada ibu Nabi. Wa utiyat ummuhu, didatangkan kepada ibunya Nabi. Di sini katanya ada yang datang, nggak disebut siapanya, barangkali malaikat. Fil mana'e, dalam tidur. Ada yang datang kepada ibu Nabi dalam manam, dalam tidur. Faqilalaha, maka dikatakan baginya Aminah. Wahai Aminah, innaki hamilti bi sayyidil alamin. Wahai Aminah, engkau sudah mengandung pemimpin alam. Khairil bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nah, itu bisikan kepada Aminah ketika beliau tidur dan sedang mengandung Nabi. Kan? Kemudian bisikan juga di situ, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Namakanlah anakmu yang akan lahir idza wada'tahu, ketika engkau telah melahirkannya nanti, namakan dengan Muhammad. Jadi di sini berarti yang memberi nama Nabi ada bisikan, dan yang memberi nama Aminah. Dalam kisah yang lain yang memberi nama Abdul Muthalib. Nah, kan? Oke, itu. Kan beda-beda kan? Nah, ini. Wasammihi, namakan nanti anakmu yang akan lahir idza wada'tihi, ketika engkau telah melahirkannya Muhammadan, Muhammad. Kenapa? Ada alasan di situ rupanya. Li'annahu satuhmadu uqubah. Karena dianya nanti akan menjadi orang yang sangat terpuji sekali. Nah, begitu. Panjang cerita. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin jadiyyin min salati wa taslimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ini. Harus belum selawut, mana? Lanjut. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Manakala sempurnalah kehamilannya Aminah. Syahrani 2 bulan. Ketika Aminah ibunda Nabi sudah hamil 2 bulan,
ala masyhuril aqwal. Itu berdasarkan pendapat yang paling masyhur. Ternyata di sini banyak banget perbedaan pendapat. Nah, kan? Menurut pendapat yang masyhur, berdasarkan aqwalil marwiyah, pendapat-pendapat yang diriwayatkan yang masyhur, ketika kehamilan Aminah 2 bulan, tuwfiya bil Madinati Syarifah abuhu Abdullah. Wafatlah di Madinah mulia ketika itu bapaknya Nabi yaitu Abdullah. Jadi dalam riwayat yang paling masyhur, bapak Nabi meninggal ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Yang sering kita dengar? Ya. Gimana? Ya buah. Buah kan. Nah itu. Tufiya bil Madinati Syarifah. Wafat di kota Madinah abuhu, bapaknya Nabi, namanya Abdullah. Ketika kandungan Aminah 2 bulan. Berapa umur bapak Nabi meninggal? Wa umruhu khamsun wa ishruna sanah di sini. Ketika bapak Nabi meninggal umur beliau 25 tahun. Udah anak. Muda. Udah anak. Ada yang bilang samanen wa ishrin, 28 tahun. Ada yang bilang 28 tahun. Ada yang bilang salasuna sanatan, 30 tahun. Ada yang bilang 18 tahun. Banyak perbedaan pendapat ahli sejarah. Nah, Berarti memang pilihan tuh ibu. nanti mudah punya anak satu lah meninggal. Biar nggak ada saudara, satu-satunya. Tiara. Yang best of the best. Wa dzakara Muhammad Samnudi. Ini bukan Samhudi, Samnudi. Menurut Muhammad Samnudi, bapak Nabi meninggal ketika Nabi 6 bulan dalam kandungan. Yang sering kita dengar ya. Ini menurut pendapat lain. Ketika Nabi 6 bulan dalam kandungan, bapak Nabi meninggal. Menurut Daulabi, ini ahli sejarah berbeda. Mungkin punya dalil masing-masing, tapi di sini nggak dibawakan. Menurut Daulabi, Nabi fil mahdi sudah lahir dalam ayunan. Ketika bapak meninggal, Nabi sudah lahir. Ada pendapat seperti itu. Menurut Ibnu Abi Khaisamah, umur Nabi 2 bulan sudah lahir. Nabi 2 bulan sudah lahir baru meninggal ayah. Ada yang bilang 7 bulan. 7 bulan Nabi sudah lahir. Ada yang bilang 28 bulan. 28 bulan 2 tahun ya. 2 tahun Nabi udah lahir, baru meninggal ayah. Nah, ini beda-beda pendapat. Beda. Tapi yang sohor ibu, yang sohor. Yang sohor 2 bulan nih. Yang di dalam matan berjanji syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah, kan? 2 bulan berarti. Kalau kita bingung ingatnya, kita hafal berjanji aja. Itu paling masyhur. Iya. Yang otentik itu. Jadi masyhur tidak berarti sahih. Yang paling sering kita dengar, bukan yang kuat. Yang kuat, pendapat yang paling kuat kita perlu mengkaji lagi berdasarkan dalil kan. Tapi yang paling sering kita dengar maksudnya 2 bulan dalam kandungan. Ramai orang begah. Ya, kemudian sebab kematian Abdullah. Wakana di sini langsung matannya wakana belum. Wakana kadijtaza bi akhwalihi. Yang benar? Bani Adiyin minat ta'ifatin Najjariyah. Jadi beliau ijtaza itu melewati. Sungguh beliau telah melewati bi akhwalihi dengan bibi-bibi beliau. Bukan bibi, paman-paman beliau di pihak ibu. Bi akhwalihi dengan paman-paman beliau. Dengan paman-pamannya Nabi yaitu Bani Adi dari kabilah Najjariyah. Jadi di sini begini Syekh Nawawi menambahkan sebab kematian bapak Nabi datang ke Madinah diperintahkan oleh Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib memerintahkan bapak Nabi untuk pergi ke Madinah liyashtariya tamran wa zabiban, untuk membeli korma, membeli anggur, untuk membuat walimah, untuk membuat nanti syukuran kelahiran Nabi. Nyai batih le urang ulang tetap pegang. Mekah Madinah mau Ya udah ya minta kurma na pegat. Walimah kelahiran Nabi kan. Yang menurut Samnudi tadi. Kemudian menurut Ibnu Wahab dari Zuhri, jadi Abdullah ini pergi ke Gaza ke Palestina. Mau ke Palestina, mau berdagang. Yang menurut Waqidi.
Sambil dagang yang berdoanya. Kemudian ketika beliau kembali sampai ke Madinah, beliau sakit. Kemudian ditinggali oleh rombongan. Karena beliau sakit, beliau mampir di rumah saudara, banyak saudara di Madinah. Nah, kemudian teman-teman beliau rombongan langsung pulang ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah, Abdul Muthalib bertanya, kemana Abdullah? Nggak ada. Ceritakan sakit kan? Kemudian Abdul Muthalib mengirim anak beliau tertua namanya Haris untuk menjemput kan? Ternyata sampai ke sana sudah meninggal. Nah, itu ceritanya. Ini ada ceritanya. Kemudian Qadi Jitaza, beliau telah melewati Madinah, bi akhwalihi, beliau tinggal di rumah paman-paman beliau, Bani Adi minat Taifatin Najjariyah, dari kabilah Najjariyah. Kemudian wa makasa fihim syahran saqiman. Wa makasa, jadi Abdullah ini tinggal bersama paman beliau yang ada di Madinah tadi, syahran, selama sebulan, saqiman, dalam keadaan sakit. Sebulan di Madinah dalam keadaan sakit, yu'anuna saqamahu wa syakwah. Mereka mengurus sakit beliau, mengurus sakit beliau, wa syakwah, syakwah itu keluhan, ada keluhan segala macam ya, diurus, diobati, barangkali begitu maksudnya. Kemudian meninggal. Habis cerita aja ya. Kemudian walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ala rajihi tis'atu asyhurin qamariyah. Manakala sempurnalah kehamilannya, kehamilan Nabi, maksudnya kehamilan Aminah terhadap Nabi. Ala rajihi, berdasarkan pendapat yang paling kuat, ketika kehamilan Sayyidatina Aminah sudah sampai tis'atu asyhurin, 9 bulan, 9 bulan qamariyah, bulan langit. Kemudian wa ana lizamani ayyan jaliya anhu sadah. Kemudian dekatlah, telah tiba bagi waktu untuk hilang dari anhu, darinya zaman, sadah, oleh kehausannya zaman. Sadah artinya kehausan. Jadi di sini beliau mengumpamakan begini. Nabi itu umpama air. Maksudnya Nabi ini mau lahir. Ketika kehamilan sudah 9 bulan, kemudian tibalah waktunya untuk zaman-zaman ketika itu hilang hausnya. Tiba masa kemunculan Nabi, di mana Nabi itu diumpamakan sebagai air. Air kan bisa menghilangkan dahaga. Begitu Nabi nanti bisa menghilangkan dahaga, bisa menghilangkan kehausan, bisa menghilangkan segala macam kesesatan. Ya. Jadi ketika 9 bulan, apa yang terjadi? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatun wa Maryamu. Ya. Min fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Jadi ketika 9 bulan Nabi mau dilahirkan, datang kepada ibunda Nabi oleh Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun datang, ya kan? Nah, ini datang nyata nih kelihatannya. Fir'aun, oh ceritanya Masa Nabi Musa. arwah. Oh. Datang Asiyah, datang Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Kemudian datang fi niswatin, dalam segolongan wanita-wanita, bukan berdua doang. Oh, wanita-wanita pilihan. Wanita-wanita pilihan. Jadi Asiyah datang, Maryam datang, ada wanita-wanita yang lain. Di sini wanita yang lain maksudnya bidadari. Datang semuanya. Dari mana datangnya? Minal hadiratil qudusiyah. Hadiratil qudusiyah artinya surga. Datang dari surga untuk menyambut kelahiran Nabi. Kandungan Maria ngasih aja tim perawat doang. Suster. Asisten. Sial ini. Luar biasa kan? Jadi di sini Asiyah binti Mudahim, Asiyah, kemudian Maryam binti Imran. Jadi Asiyahnya Ini raja Fir'aun saya. Di sini kalau Asiyah itu anak perempuan dari paman Nabi Musa. Nabi Musa punya paman, punya anak namanya Asiyah. Nanti dinikahi oleh Fir'aun. Kemudian Maryam binti Imran. Di sini Maryam dari keturunan Nabi Sulaiman. Maryam ini keturunan Nabi Sulaiman.
Jadi antara Nabi Sulaiman dan Maryam 24 bapak. Maksudnya 24 tingkatan baru nyampe ke Nabi Sulaiman. Nah, 24 anak berarti kan ini kali 6 ya. Kali tentu, memang belum. Waduh. jadi Syekh Nawawi di sini menambahkan, kenapa sih harus datang Asiyah dan Maryam untuk menyambut kelahiran Nabi? Ya, ini alasannya. Kata beliau kan. Wa ala Allah hikmah. Barangkali saja kata beliau. Barangkali saja hikmah kedatangan Asiyah dan Maryam untuk menyambut kelahiran Nabi. Kaunuhuma tafsirani zaujaini lahu. Jadi keduanya akan menjadi dua istri Nabi nanti di dalam surga. Bisa jadi juga rekonsiliasi. Jadi harusnya kan bermusuhan Yahudi, Nasrani, wajahnya kan pengikut aja Biar damai. Jadi keduanya akan jadi dua istri Nabi dalam sorga. Tambah lagi bersama Kulsum, saudara perempuan Nabi Musa. Akan menjadi istri Nabi. Ini nggak tahu dalilnya apa. Kata beliau ini dalilnya tertulis dalam kitab Jami'us Shaghir. Dalam Jami'us Shaghir tertulis satu hadis bunyinya begini. Innallaha ta'ala zawwajani fil jannah Maryam binti Imran wa imrata Fir'aun wa ukhta Musa. Allah nanti dalam surga akan menikahkan saya dengan Maryam binti Imran, istri Fir'aun, dan dengan saudara Nabi Musa, dan dengan Maryam. Dengan Maryam binti Imran, kemudian Asiyah, kemudian saudara Nabi Musa, kakak Nabi Musa. Kan dalam Quran ada cerita kisah kakak Nabi Musa. Ketika mama Nabi Musa membuang Nabi Musa, mengalirkan ke dalam sungai. Kemudian dalam Al-Quran ada ceritanya. Ibu Nabi Musa berkata kepada kakak Nabi Musa, wakusihi, coba cari tahu informasi tentang Musa kemana perginya. Gitu ceritanya. Cerita kita, no? Kemudian wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyata la usana. Biasa aja orang kayak baca. Yang kagedang aja, Bang. Saya panjang tak. Kemudian wa akhadhal makhad. Kemudian mengambil akannya Aminah oleh Makhad. Makhad itu sakit pengen melahirkan, namanya Makhad. Ketika itu Aminah pengen melahirkan. Wa akhadahul Makhad. Kemudian Aminah pun pengen melahirkan. Fawaladathu, maka Aminah melahirkan Nabi nuran. Melahirkan Nabi bersama cahaya yang terang, sangat teranglah cahayanya. Jadi artinya talak la usana, sangat terang cahayanya. Ketika Nabi lahir berarti sangat terang. Begitu ceritanya begitu. Cerita kaliku kalau Nabi teman-teman dalam Tulbiyah ya mesti ada kejadian lagi tente malam-malam. Oh nyan cerita gen. Kayaknya nggak lagi. Oh di lagi bukan jalan terang. Nah, kemudian ini ada kasidah yang menceritakan ini gini, ulama-ulama untuk mengungkapkan pujian kepada Nabi, cinta segala macam kan, banyak dalam bentuk kasidah orang Arab. Kita nggak bisa kasidah, ini ngartiin aja susah ini. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu lailatun gharra. Wa muhayyan artinya wajah. Nabi itu memiliki wajah seperti matahari. Kasyamsi minka, seperti matahari, mudhi'un sangat terang bercahaya, asfarat anhu lailatun gharra, yang terang dari sebab cahayanya Nabi itu oleh malam. Jadi malam yang gelap menjadi terang benderang karena lahirnya Nabi. Berarti terang khusus satu malam doang. Kemudian Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdihau. Malam kelahiran Nabi merupakan malam kana lid-din, malam sururun, malam penuh kegembiraan untuk agama. Kana lid-din, din agama. Malam kelahiran Nabi merupakan malam penuh kegembiraan bagi agama, biyaumihi, dengan sebab harinya Nabi, wadhiha, dan menjadi hari kebanggaan. Artinya hari malam kelahiran Nabi, ada yang bilang malam, tapi nanti berbeda. Ada yang bilang Nabi lahir bukan malam, pagi, subuh. Tapi di sini malam.
malam kelahiran Nabi itu menjadi satu kegembiraan terhadap agama kan, karena Nabi membawa sebab-sebab kebahagiaan tentunya untuk dunia dan akhirat. Kemudian hari lahirnya Nabi juga menjadi hari kebanggaan semua orang, bahkan sampai sekarang kan masih diperingati. Kalau yang bilang pagi bilang malam itu baca karena terang, nggak tahu apa pagi apa malam, karena terang. Ya. Ada apa? Malam kelahiran. Kemudian Yaumanalat apa ya? Yaumanalat biwad'ihi Aminatu Wahbin min fakharin malam tanalhun nisa'u. Malam, jadi malam kelahiran Nabi atau hari kelahiran Nabi. Yaumanalat, hari yang didapati dengan sebab melahirkannya Nabi, didapati oleh Aminah binti Wahab. Jadi Aminah apa ini? Ibnatu Wahab, maksudnya anaknya Wahab. Anaknya Wahab itu Aminah, karena Aminah binti Wahab. Hari yang didapati oleh anaknya Wahab yaitu Aminah biwad'ihi, dengan sebab melahirkannya Nabi, min fakharin, beliau mendapatkan kemuliaan, malam tanalhun nisa, sesuatu yang tidak didapati oleh wanita manapun. Jadi pada hari itu Sayyidah Aminah menjadi luar biasa. Ratu ya. Beliau mendapati dengan sebab melahirkan Nabi sesuatu yang tidak didapati oleh wanita manapun. Yang kebannya menjadi oleh Wahabi gak pegahnya kan? Ini asal surga tok ya. Neraka kata kuat. Ya, galai. Sabar. Neraka. Bapak dia punya neraka. Kemudian lanjut. Wa atat qaumaha bi afdali mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u. Jadi Aminah datang kepada kaumnya membawa lebih utama dari yang dibawa sebelumnya, yang dibawa oleh Maryam. Maryam al-Azra, Maryam perawan. Sebelumnya kan dalam Al-Qur'an Allah menyatakan fa'ata qaumahu tahmilu. Maryam datang kepada kaum beliau membawa gendongan. Ya kan? Kemudian semua menuduh beliau. Segala macam kan? Kemudian Nabi Isa kan ngomong, ini Abdullah, saya hamba Allah, ataniyal kita, Allah memberikan saya kepada kita ketika saya masih kecil, segala macam. Jadi di sini pensyair ini menyatakan Aminah datang kepada kaum beliau membawa lebih dari yang dibawa oleh Maryam sebelumnya. Artinya Nabi lebih utama dari Nabi Isa alaihissalam. Itu maksudnya. Ya, Mbak Nabi Jailani ya. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihim wa wabah. Jadi asy'ari lagi mana? Tidak buat syair nama tu. Ji ketek tahu nah ge pantun bayang. Maulidun kana minhu. Jadi kelahiran Nabi jadi menjadi wabalun, menjadi musibah, kecelakaan terhadap kekafiran. Artinya Nabi kan datang untuk membasmi kekafiran, kekufuran. Itu maksudnya. Ya, singkatnya seperti itu. Kemudian watawalat busyral hawatifi angqad wulidal Mustafa wa haqqal hana'u. Watawalat busyra. Terus-terusan datang kabar gembira dari hatif. Hatif kalau bahasa sekarang hatif itu telepon. Telepon ada suara nggak ada orangnya maksudnya. Iya. Jadi hatif itu seseorang yang memberi kabar gembira tapi nggak ada kelihatan orangnya. Iya, kalau tahun 80-an hati juga telepon itu radio. Hati ya. Ini hati bahasa Arab, telepon. Hati. Iya. Benar masuk. Bahasa Indonesia tadi. Jadi watawalat busyra, terus-terusan datang kabar gembira dari yang tidak kelihatan. Ada kabar gembira bahwa masa kelahiran Nabi telah dekat dan telah tiba saatnya untuk bergembira. Itu arti wa haqqal hana, telah dekat masanya untuk bergembira. Tolong. Kemudian kebanlam pada hiji ana dihli na hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun zu riwayatin. Nah ini ambillah ini. Nah, kemudian menganggap bagus berdiri ketika selesai membaca maulid Nabi. Inda dzikri maulidihi kan?
Kemudian menganggap bagus untuk berdiri ketika selesai. Maksud zikri maulid ketika selesai membaca maulid Nabi yang mulia oleh a'immatuz riwayah, oleh ulama-ulama yang memiliki riwayat-riwayat. Jadi banyak ulama berpendapat memang ada anjuran bagus untuk berdiri ketika selesai membaca maulid Nabi. Makanya di sini biasanya ya telak laksana sampai di situ orang berdiri biasanya. Tapi di sini ada juga menyatakan, ada juga yang menyatakan berdiri itu bid'ah. Enggak ada. Tapi ada ulama yang mempraktekkan berdiri. Artinya ya terserah lah. Ya kan? Nah, ikut bagaimana biasa. Nah. Kemudian fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramahu wa marmah. Maka berbahagialah tuba, kebaikan yang banyak. Fatuba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang adalah memuliakannya Nabi itu menjadi ghayata marameh, menjadi puncak harapan dan cita-citanya. Berbahagialah orang-orang yang selalu pengen memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang berdiri tadi ketika selesai baca maulid. Itu tujuannya untuk memuliakan Nabi. Ya. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, Nabi juga saya yang berkah. Apa? Polisi. Abi? Ana lihat pada baring. Oke. Tiuro atau barik hitun ya. Mana Nabi? Nah. Kemudian Syekh Nawawi di sini menambahkan, jadi kita perhatian dengan kelahiran Nabi itu min a'zamil qurbat, termasuk kurbah itu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk kurbah yang paling baik, memuliakan hari lahir Nabi. Caranya kata beliau macam-macam. Jadi caranya di sini bisa dengan membuat makanan, menjamu orang-orang, teman, sahabat semuanya kan, anayati, qiraatul Quran, baca Quran, membaca kisah-kisah Nabi. Pakai wangian. Tergantung selera. Jangan lupa ada minyak ripel. Nah. Akurat. Bagusnya akurat kan? Kenapa dalam masalah maulid terjadi khilaf pendapat antara pro dan kontra? Nah, Ya kan? di mana tahu dulunya Ustaz? Karena memang nggak ada dalil yang jelas. Oh. Ada dalil gini yang sering kita dengar. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi berpuasa hari Senin kan gitu? Nabi mengatakan, zalika yaum maulidtu. Itu hari lahir saya. Jadi Nabi berpuasa. Jadi ada indikasi menunjukkan kalau Nabi memuliakan hari lahir beliau. Tapi dengan puasa. Jadi orang setuju kalau kita cuma memperingati hari lahir Nabi dengan cara puasa, setuju semuanya. Tapi kalau ada tambahan-tambahan lain itu yang banyak nggak setuju. Kemudian ulama lain berpendapat gini, bukan hanya itu dalilnya. Jadi dalil umum banyak. Nah, Nah, kan? Beri makan tamu. Hmm. Bisa jadi. Kenapa masa-masa maulid? Ada tamu yang datang. Beri makan. Mulia juga itu. Jadi nggak boleh juga kita menggunakan tadi hadis-hadis saya kan, nggak boleh kita menggunakan hadis-hadis palsu untuk mendukung tentang bolehnya maulid. Kalau masalah maulid aja, jangan pakai dalilnya hadis palsu. Ya, karena dalam Al-Quran juga ada, maka hendaklah kalian bergembira dengan rahmat Allah. Jadi para ulama menyatakan, mana ada rahmat Allah yang lebih besar dari Nabi Muhammad? Kan Allah menyatakan inna arsalnaka rahmatan, sebagai rahmat. Sedangkan ada ayat menyatakan fabi rahmatillah falyafrahu, dengan rahmat Allah hendaklah semua orang beriman itu bergembira. Maka ketika kita sampai di hari lahir Nabi kan rahmat, makanya bergembira. Jadi para ulama mengambil dalil-dalil seperti itu, dalil umum. Jangan sampai dalil yang palsu. Tapi di sini Syekh Nawawi membawa dalil-dalil hadis. Ya, tapi hadis ini hadis lemah banget. Ini bunyinya begini. Kan sering kita dengar. Kenapa kita maulid? Kan pada zaman Nabi nggak maulid. Abu Bakar nggak maulid. Umar, Utsman segala macam nggak maulid. Tapi di sini ada ini yang kacau nih. Coba kita baca. Jadi kata Syekh Nawawi begini. Bunyinya begini. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Kalau ada yang penceramah di sini, ini jangan dijadikan dalil. Ntar nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bunyinya seperti ini. Nah, bunyinya man addada. Apa nih? Man addada bukan. Man addama maulidi. Barang siapa yang mengagungkan hari lahirku.
kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku menjadi pemberi syafaat baginya bagi hari kiamat. Nah, itu bunyinya. Kemudian waman anfaqa dirhaman fi maulidi. Barang siapa yang menginfak 1 dirham dalam memperingati hari lahirku, faka'an nama anfaqa jabalan, seolah-olah dia menginfak 1 bukit emas fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini. Kemudian Abu Bakar berkata barang siapa yang menginfak 1 dirham dalam hari kelahiran Nabi, kana rafiqi fil jannah. Nah, Abu Bakar berkata, Nabi pernah berkata seperti ini, kata Abu Bakar. Nah, kan? Barang siapa yang menginfak 1 dirham dalam hari kelahiranku, maka dia menjadi temanku dalam surga. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi, dia sungguh telah menghidupkan Islam. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menginfak 1 dirham untuk pembacaan Maulid Nabi, seolah-olah dia sudah ikut perang Badar dan perang Hunain. Kemudian Ali karamallahu wajhah berkata, barang siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi, dia tidak akan keluar dari dunia melainkan dalam keadaan beriman. Tapi ini kalau kita cari nggak tahu di mana. Jadi, tapi yang sering kita dengar, yang para ulama menyatakan nggak ada. Kalau ada dalil-dalil seperti ini, kalau kita baca misalkan kitab karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang Maulid, beliau tidak membawakan hadis ini. Ini menunjukkan ini nggak ada kan? Jadi Ibnu Hajar kan ahli hadis. Nah, kemudian Syekh As-Suyuti juga dalam kitab beliau tentang Maulid nggak membawa dalil ini. Jadi mereka mengambil dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Nah, di sini panjang. Bahkan Imam Syafi'i juga berkata, ada ucapan di sini, berkatalah Imam Syafi'i katanya, barang siapa yang mengumpulkan orang untuk Maulid Nabi, ya kan? Kemudian dia mempersiapkan makanan untuk mereka, melakukan kebaikan-kebaikan, Allah akan membangkitnya pada hari kiamat bersama siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, ini mungkin tujuan beliau untuk menyemangati kita. Iya. Untuk menyemangati. Lagi ulamanya anak pegangnya anak juga. Tapi hana pegat dalil lain, hana pegat sumber jipan. Ya, mungkin berani berkata dia mungkin tahu. Kalau nggak mungkin dia nggak mungkin ngomong, itu kan bisa jadi masalah dia kan. Masalah memang. Iya, kalau dia udah Imam Syafi'i mengeluarkan statement. Enggak, masalahnya begini, ini kan bukan kita Imam Syafi'i. Ya. Jadi orang lain yang membawa pendapat Imam Syafi'i. Iya. Apakah Imam Syafi'i berkata seperti ini atau tidak? Untuk membuktikannya kita harus merujuk kita Imam Syafi'i. Ya kan? Nah, begitu juga. Misalkan ada hadis, untuk membuktikan benar enggak, kita harus merujuk kepada kitab hadis yang ada. Nah, enggak boleh sembarangan kita bilang Nabi berkata begini. Ternyata dalam kitab hadis enggak tertulis kan? Begitu. Makanya kita ngeri juga. Sembarangan Nabi berkata seperti ini. Nah, benar enggak? Ya kan? Nah, kalau Nabi enggak berkata, kita bohong. Bohong yang paling besar, bohong atas nama Nabi. Man kadzaba alayya, Barang siapa yang berdusta atas nama saya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Kita siap-siap ngambil tempat dalam neraka. Karena berbohong atas nama Nabi itu omongan kita dianggap syariat. Padahal itu bukan syariat kan? Ada kan syariat. Lagi yang sumpah Nabi na. Kalau contoh di dunia kita berbohong atas nama pribadi dengan berbohong atas nama pemerintah. Berbohong atas nama presiden. Kan lebih berbahaya. 10 tahun penjara. Nah, Wah. tuh kan. Nah, Kena yang awak demi Allah, demi Rasulullah, termasuk berbohong buat Nabi ya? enggak, itu namanya insya. Jadi bahasa ada dua, ada khabariyah, ada insya'iyah. Kalau khabariyah, informasi itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Contoh misalkan, si Ahmad pergi ke pasar, itu tanpa melihat orang yang mengucapkannya, isi pembicaraannya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau demi Allah itu bukan informasi namanya, itu insya. Itu enggak mengandung benar salahnya. Ejak apa saya, katanya pandai betul salah. Ini kan perintah kan. Atau sumpah demi Allah, ya anak itu nyok betul salah. Yang kan khabariyah itu nama Arab. Jadi bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kan? Yang paling kurang makruh yang pegang kita bersumpah dengan nama selain Allah. Banyak ahli sunnah wal jamaah nak pegang hari, mana enggak pegang syirik kan? Makruh. Kemudian, nah dikit lagi. Wa barada sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi 'alal ardi. Ya. Jadi wa baraza artinya kharaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan meletakkan 2 tangan di atas bumi. Seperti orang sujud. Apa?
meletakkan dua tangan di atas bumi. Kemudian rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Kemudian mengangkat kepalanya ke langit, melihat langit. Ya, beliau lahir berarti tangan di bumi, melihat ke langit. Begitu ceritanya. Dengan langit ya. Mumiyan bizalika raf'i ila su'dadi. Beliau mengisyarahkan dengan demikian melihat ke langit tadi ila su'dadi, kepada kepemimpinannya beliau. Itu menunjukkan bahwa beliau akan menjadi pemimpin makhluk di masa depan. Ya. Wa'ulah, dan menunjukkan kepada ketinggian beliau dalam akhlak, dalam segala macam. Kemudian wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah, dan mengisyarahkan kepada ketinggian derajat beliau ala sairil bariyah, di atas segala makhluk. Sairil bariyah, semua makhluk. Ketika beliau lahir tadi, tangan ke bumi, melihat ke langit. Nah, banyak keajaiban. Ya, kemudian wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu. Nyanyi lanjutan je. Wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya, dan menunjukkan kepada bahwa sungguh Nabi itu al-habib. Habib artinya kekasih Allah. Kekasih Allah, hasunat tiba'uhu, yang baguslah tabiatnya, wa sajayahu, baguslah segala sifat-sifat Nabi. Ya. Jadi para ulama menyatakan begini. Sebahagian ahlul isyarah menyatakan ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa berkata ini Abdullah, begitu dalam Quran. Saya ini hamba Allah. Nabi Isa mengatakan dengan lidah beliau, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa menyatakan, saya ini hamba Allah, Allah telah memberikan saya kitab. Dari kecil beliau sudah jadi nabi. Wa ja'alani nabiyya, saya sudah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa benar-benar hamba Allah sejati. Langsung menyatakan ini Abdullah. Nah, kan begitu. Kemudian ketika Nabi kita lahir, beliau sujud. Jadi kehambaan Nabi Isa ditunjukkan dengan lidah, kehambaan Nabi Muhammad ditunjukkan dengan praktek langsung. Ya, orang sujud kan menunjukkan hamba Allah. Begitu kata sebahagian ahlul isyarah, para ulama. Ya, gitu. Kemudian wada'at ummuhu sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Kemudian memanggil oleh ibu Nabi akan Abdul Muttalib. Jadi ketika ibu Nabi telah melahirkan Nabi, beliau memanggil Abdul Muttalib. Ya. Maksud memanggil ini bukan memanggil sendiri barangkali, mengirim utusan. Mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Abdul Muttalib bahwa cucu beliau sudah lahir. Wa huwa yatufu bihatikal bayyinah. Sementara itu Abdul Muttalib sedang tawaf bihatikal bayyinah. Hatikal bayyinah Ka'bah. Ketika itu Abdul Muttalib sedang tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba datang utusan memanggil Abdul Muttalib, memberitahukan bahwa Aminah sudah melahirkan. Berarti tawaf pada iki deh. Namun telanjang. Iya. Hah? Aina yang telanjang, nah yang mana kan? Nama jahiliyah dulu. Oh iya. Jahi mak, jahi ayah ya. Telanjang. Jadi ketika Abdul Muttalib dipanggil, Abdul Muttalib sedang tawaf di Ka'bah, fa'aqbala musri'an. Maka Abdul Muttalib datang cepat-cepat hingga beliau masuk menemui Aminah. Kan? Nah, ketika itu di sini Abdul Muttalib melihat wanadhara ilaihi, dan melihat oleh Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat doang di sini. Kemudian Syekh Nawawi menambah, ketika Abdul Muttalib melihat Nabi, beliau melihat Nabi membuka matanya. Nabi langsung, anak kecil kalau lahir langsung terbuka mata enggak? Enggak. Ya, ini di sini ceritanya begini. Jadi Nabi terbuka matanya. Hah? Mana? Enggak, 2 hari 3 hari kemudian ya baru terbuka. Nah, di sini ini ceritanya wa idza bihi qad syakka basarah. Jadi ketika Abdul Muttalib melihat Nabi, Nabi membuka matanya, yanzuru ila sama, Nabi melihat ke langit.
wa yamussu ibhamahu. Nabi ketika itu sedang menghisap jempol. Di mana di jempol itu keluar susu. Ini banyak tambahan ya. Keluar susu. Kemudian seolah-olah Nabi mengisyarahkan kepada Abdul Muthalib memberi salam, kal musallim, seperti orang yang memberi salam. Ditanya. Wa balagha minas sururi munah, dan sampailah puncaknya, sampailah Abdul Muthalib daripada kegembiraan minas sururi munah. Abdul Muthalib ketika itu sangat gembira sekali. Nah, sampailah kegembiraan Abu Talib ke puncaknya kegembiraan. Wa adkhalahul Ka'batal ghurra. Kemudian Abdul Muthalib memasukkan Nabi ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib menggendong Nabi, membawa dimasukkan ke Ka'bah. Wa qama yad'u. Kemudian beliau berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, berarti muslim dia belum dalam. Ya, ini kisah ini ya. Ya. Kemudian Abdul Muthalib berdiri berdoa kepada Allah bi khulusin niyah, dengan keikhlasan niat. Enggak ada riya sama sekali. Wa yashkurullah ta'ala ala ma mannahu bihi alaihi wa a'tah. Beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap mamanna, terhadap karunia Allah kepada beliau, wa a'tah, dan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Kemudian ketika itu muncullah syair yang sering kita dengar. Ketika itu Abdul Muthalib membacakan Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamut thayyibal ardani. Cuma di sini agak beda kayaknya. Di situ ada tulisannya? Enggak ada. Boleh. Ketika Kacau dah punya. Ibnu ayat dah. Kan ini mau ketimbang kelas kita. Lagi. Nani kan ke punya. Ya adnani. kayaknya dalam terus kena. Dalam terus apa? Ya. Dalam maju doang. Yang centra yang 4 yang baca. Hah? Bilang deh. Ya baru ono kan? Alaihi wa atah kan? Nah, ini langsung baru ono Centra kan? yang 4 lah. Kemudian Abdul Muthalib berdiri bersyukur kepada Allah sambil membacakan, kalau di sini ada tambahan. Yaitu yang tadi, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam thayyibal ardani. Qad sada fil mahdi alal ghilmani u'iduhu bil baiti dzil arkani. Beda dengan ini. Li ayyakuna bulghatal fatyani hatta arahu balighal amani. U'iduhu min syarri dzi syanani wa hasidin muttaribin ma'yani. Panjang ceritanya. Ya. Lanjut dikit lagi. Kemudian wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan. Nabi lahir dalam keadaan bersih, makhtunan, sudah terkhitan. Sering kita Jadi Nabi lahir dalam keadaan bersih dari kotoran, makhtunan, sudah terkhitan. Maksud sudah terkhitan seperti orang yang sudah dikhitan ya. Begitu dalam banyak riwayat. Maktu'us surri, kemudian terpotong tali pusar. Tali pusar sudah terpotong. Bukan pusar yang dipotong. Pusar kan nggak dipotong ya. Yang dipotong tali pusar. Biyadihil kudratil ilahiyah, itu terpotong dengan kudrah Tuhan ya. Semuanya sudah terjadi seperti itu. Ada juga yang menyatakan kalau Nabi itu dikhitan oleh kakek beliau di umur 7 hari. Cuma di sini Syekh Barjanji mengambil pendapat yang menyatakan Nabi sudah lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Kemudian thayyiban madhunan. Nabi lahir dalam keadaan thayyiban, wangi. Madhunan ya, madhunan kalau bahasa kita sudah diminyaki, menyatu kedinao karena menying rambut. Enggak basah. Madhunan. Makhulatan bikuhlil ainah. Kemudian Nabi lahir dalam keadaan bercela. Mata Nabi sudah dikasih cela. Orang Arab kan suka pakai cela ya. Nah, ini mata Nabi sudah bercela. Kemudian ini wakila khatanahu jadduhu. Ada yang menyatakan Nabi dikhitan oleh kakek beliau, Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib ba'da sab'i layalin sawiyah, sesudah 7 malam. 7 hari kemudian baru Nabi dikhitan oleh kakek beliau. Jadi pendapat macam-macam. Ya.
Wa aulama, wa aulama wa at'ama. Kemudian aulama membuat walimah. Abdul Muthalib membuat walimah syukuran. Ini alasannya ketika orang menyambut kedatangan bayi biasanya baca barzanji ya. Karena Nabi juga dibikin walimah oleh kakek beliau. Wa aulama, kemudian Abdul Muthalib membuat satu walimah untuk ahli Mekah. Beliau menyembelih onta, kambing segala macam. Ini bukan 1 ekor doang, 2 ekor nih. Kalau di sini kan wazabahal juzura wal ghanam. Beliau menyembelih onta, kambing segala macam karena gembira banget kan. Nah, wa at'ama, kemudian beliau memberi makan. Membuat makanan, memberi makan. Nah, macam-macam ini daging bakar. Bahkan yang diberi makan bukan hanya orang. Semua hewan-hewan diberikan. Nah, hewan-hewan yang ada di lembah semuanya diberi makan oleh Abdul Muthalib. Wasammahu Muhammadan wa akrama maswah. Kemudian beliau menamakan Nabi tadi dengan Muhammad. Mungkin dengan isyarah dari itu Aminah tadi kan. Beliau memberikan nama Muhammad wa akrama maswah. Beliau memuliakan kedudukan Nabi. Artinya beliau mengistimewakan Nabi lebih dari anak-anak beliau sendiri. Ya. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, mbak cerita aja kan. Tapi orang penceramah mana kitabnya enggak balik. Ini dah ceritanya dulu. Boleh hap. Nanti nih. Jadi banyak pendapat sebenarnya. Ada juga ulama yang menyatakan ya keajaiban seperti ini memang nggak perlu diingkari ya. Malah lebay. Ya maksudnya gini, kita juga harus mengkaji sejarah yang lebih kritis juga, yang lebih bersih dari segala macam tambahan-tambahan. Karena si kitab khusus yang lebih ilmu akai. Saya lihat aneh-aneh. Mata fikir mi lagi nyo keanehan lahir Nabi pakai orang lihat orang kafir yang penting. Wah naik depu orang lain yang depu bapak Nabi tak kan? Ya. Karena keturunan itu. Kan mesti lagi nyo keajaiban. Kahantomna nek mi lain mesti lahir yang lagi nyo keajaiban kan? Bahkan sehingga di kemudian hari terjadi khilaf kalau Abu Talib na hana gemima. Nah yang pegah Abdul Muthalib hana gemima ya. Ini lagi yang keajaiban bukalan. Tuhan gemima. Menolak kebenaran dia. Enggak. Jadi gini, memang masalah iman masalah kehendak Allah. Tapi biasanya manusia itu tunduk kepada mukjizat. Makanya semua nabi itu dibekali dengan mukjizat. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita, mau tidak mau kita tunduk ya kan. Ya. Itu. Biasa seperti itu. Kecuali ada orang yang memang tidak yakin, misalkan kayak Fir'aun, dia nggak yakin kalau Nabi Musa itu tongkatnya jadi ular karena tukang sihir dia juga bisa. Ya, walaupun ular-ular kecil beda kualitasnya kan, tapi dia ragu. Nah, ini. Tapi goyang juga dia. Karena begini, kalau dalam Al-Quran, Allah itu membekali kepada para nabi itu akal yang sangat cerdas. Salah satu sifat wajib bagi nabi fatanah. Arti fatanah, syiddatuz zakka wan nabahah, sangat cerdas, sangat pintar. Kenapa ya mau kerebak manusia? Nah, kenapa nabi harus pintar? Karena nabi menghadapi banyak tantangan. Ketika nabi berdakwah banyak yang membantah segala macam. Jadi harus pakai logika juga. Ya, contoh misalkan ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud misalkan. Namrud kan bertanya, siapa Tuhan engkau? Kok kamu melarang kami nyembah berhala segala macam? Nabi Ibrahim bilang, Tuhan saya kan yang bisa menghidupkan, mematikan. Kan dia langsung pakai logika. Dia panggil anak buahnya 2 orang, yang satu dipotong lehernya, yang satu dibiarkan hidup. Nah ini kalau masalah menghidupkan, mematikan saya juga bisa. Lihat nih, satu hidup, satu mati, walaupun maksudnya membiarkan hidup. Nah kan gitu, itu dalam Al-Quran kisahnya. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim kan cerdas, nggak kehilangan akal. Beliau menambahkan, Tuhan saya, Tuhan yang mengeluarkan matahari dari timur dan dibenamkan di barat. Coba kamu keluarkan dari barat, tenggelamkan di timur. Fabuhitalladzi kafar. Maka bingunglah orang kafir ketika itu. Nah itu, jadi harus pakai logika, harus yang bisa diterima oleh akal. Karena Allah membekali manusia dengan akal, kemudian Allah memberikan agama. Nggak mungkin ada ajaran agama yang nggak bisa diterima oleh akal. Nah itu. Jadi dan lain-lain. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan orang kafir dengan debat terbaik kan.
Jadi debat terbaik yang disertai oleh dalil, logika yang masuk akal. Yang kejut, itanya hanjit letak aneh-aneh din. Dalam dakwah hanjit letak hal aneh-aneh, buya itu mengakai lah. Nyamban cerita. Punya pertanyaan Abi? Punta yang you. Ada pertanyaan? Nah, ini ada gula. Sesepuh mau nanya? Sepupu tanya apa kita maulid. Kalau orang yang baca kampung, kakak juga pergi mana kampung? Hah? Boleh. Kan paling kurang nyoba ada depu udah baca bayang-bayang kan Iya. artinya. Jadi kisah tentang lahir Nabi, asal usul, tentang keajaiban ketika Nabi lahir kan, sampai seterusnya nanti tentang dakwah Nabi. Nah, itu isi kitab Barzanji. Jadi maulid kan banyak, ada maulid Dibai, maulid Barzanji, maulid apa lagi, banyak maulid ya. Jadi banyak para ulama mengarang kitab maulid. Jadi ulama yang mengarang kitab maulid itu bisa kita pahami ulama-ulama yang mendukung adanya maulid. Dari mulai zaman dulu ada ulama kadiman wa hadisan. Ulama zaman dulu banyak yang membolehkan maulid, apalagi ulama belakangan. Banyak yang anti. Lebih banyak yang membolehkan daripada yang anti. Ya itu. Yang anti itu karena belum dapat pula, belum dapat pula juga. Yang anti secara umum sekarang Wahabi lah. Nah, termasuk Ibnu Taimiyah berarti, Syekh Asy-Syatibi, ada beberapa ulama. Yang anti, ulama-ulama belakangan, ulama dari golongan Salafiyah, semuanya anti. Ya nggak apa-apa sebenarnya selama tidak menyalahkan orang lain ya. Saya pegang neraka Ren. Di mana? Mak kunci mereka Pak Haji. Iya, yang pula nanti jangan nabi. Karena begini, mereka beralasan, kenapa kita harus maulid? Nabi nggak maulid, Abu Bakar nggak maulid, Umar, Utsman nggak maulid, 4 mazhab nggak maulid. Kan begitu. Itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain, mereka suka mengambil dalil misalkan pendapat Imam Nawawi. Dalam ceramah gitu. Kalau ada ceramah, Imam Nawawi berkata seperti ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata seperti ini segala macam. Kenapa dalam masalah maulid mereka nggak mengikuti ulama itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani punya satu kitab tentang maulid. Beliau membolehkan maulid. Imam Nawawi membolehkan maulid. Guru Imam Nawawi Abu Syamah membolehkan maulid. Nah, tapi mereka di satu sisi, di masalah yang lain, masalah ibu Nabi dalam neraka. Itu perkataan Imam Nawawi. Oh. Imam Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim. Imam Nawawi punya kitab Syarah Muslim. Beliau mendukung hadis itu. Bahwa ibu Nabi dalam neraka. Mereka mengambil pendapat Imam Nawawi di bidang itu. Di bidang bolehnya maulid, mereka nggak mengambil. Kenapa? Itu masalahnya. Ibnu Hajar pensyarah kitab Sahih Bukhari. Ya kan? Mereka selalu menjadikan dalil. Tapi di sisi beliau membolehkan maulid, beliau nggak ngambil. Jadi kayak standar ganda. Nah, yang mendukung pendapatnya diambil, yang tidak mendukung ditolak. Itu masalahnya. Nggak mau capai. Berarti nggak berpolitik jadinya. Ya, nggak mau capai. Di sisi yang lain misalkan, karena para sahabat segala macam nggak ada salaman sesudah sholat, kan nggak boleh salaman sesudah sholat. Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Al-Azkar, nggak apa-apa kita salaman sesudah sholat. Tapi mereka nggak ngambil pendapat itu. Nah, jadi kayak milih-milih gitu. Ya. Cok yang mengambil dong. Tapi ki hana yang mangatin, pokoknya juga bayang cocok pikiran barangkali benar. Makanya dari kebanyakan jangan salaman juga boleh. Habis sholat tapi ya. Habis salat mau ngopi kan boleh kan? Masa mau salaman nggak boleh? Makanya biasanya begini, yang suka menyalahkan itu bukan para ulama. Kalau para ulama yang kaliber atas, karena wawasannya sangat luas, nggak berani gampang-gampang menyalahkan orang lain. Nah, tapi orang yang berani
yang suka menyalahkan orang lain biasanya orang yang baru ngaji. Nah, kan? Kayak jalan telek yang Ah. malah kakek. Kalau pendekar kan jarang cari musuh, Pak. Yang cari musuh kan yang baru belajar karate gitu. Oh, ya betul. Betul, Sama sih. Nah, itu. Punya urung tuh kaya nambung. Yang bung urung baru urung kaya. Bismillahil marji wal ma'ab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.